Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil, baik siswa maupun alumni maupun Bapak Ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anakku yang ada di ruangan ini, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita membahas persiapan terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program ke depan sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini pagi hari ini dan anak-anakku sekalian, itu kita dalam rangka membahas untuk pembinaan karakter ke depan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan gotong royong dengan tema Spring Garden Fest. Wah, keren ya. Ini bahasa PK, bahasa KOP ya, Center of Excellence. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita berharap kegiatan ini bisa terwujud dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat, saya coba refresh 3 tahun yang lalu, saya pernah menginginkan agar dalam sekolah ini anak-anak itu ada kegiatan sampai sore, sehingga pulangnya itu kalau tidak diusir tidak pulang. Masih ingat tak Bapak Ibu sekalian? Masih ingat. Tapi belum terwujud sampai disarankan oleh kepala balai kemarin, kan gitu ya. Bagaimana anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan ini dengan senang sehingga dia itu lupa untuk pulang. Nah, itu. Ini dampaknya itu besar sekali Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau anak-anak itu sudah sore pulang karena capek, maka sampai di rumah yang bersangkutan ini sudah tidak berpikir mau meluyur kemana-mana. Dia itu istirahat gitu ya, karena sudah sehari penuh belajar di sekolah, maka sore atau malamnya sudah tidur di rumah. Orang tua tidak lagi kepikiran anak saya mau kuliah kemana. Pagi fresh berangkat lagi ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan lanjutan. Itu yang pertama yang disampaikan. Tetapi karena bukan kepala balai yang menyampaikan, maka tidak ada respon dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini juga kita dengan pola yang semacam ini, bagaimana seluruh warga itu punya rasa memiliki. Coba bayangkan kalau ide ini hanya muncul dari satu pihak saja, kemudian kita membuat taman dan sebagainya, maka setelah itu tidak akan ada tindak lanjutnya, ya. Nah, ini bagaimana agar supaya bisa membuat suasana senang. Kesenangan ini juga tentu untuk kita semuanya, termasuk anak-anak juga, gitu ya. Kalau sudah anak-anak merasa senang, maka kita dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang lain, maka kita dorong anak-anak itu untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan yang terarah di sini, sehingga dengan demikian maka anak-anak kita itu meningkatkan kompetensi, menumbuhkan karakter yang diinginkan, maka semuanya dapat. Nah, berangkat dari sini semuanya itu, maka wali kelas itu sudah bisa menilai karakter. Karena mungkin dalam kegiatan berkelompok itu bahwa si A ini aktifnya seperti ini, si A ini punya kemampuan untuk mengkoordinir, si A ini punya inisiatif untuk membantu dan sebagainya. Maka nanti pertarungan antara guru dengan wali kelas bukan terjadi di plenum naik kelas, tetapi sebelum itu sudah melaksanakan suatu kegiatan diskusi, ini sebaiknya anak ini layaknya dapat nilai karakter itu bagaimana. Jadi ini ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dengan perubahan-perubahan seperti ini, maka juga perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kalian itu berada di lembaga PK, ya, lembaga pusat keunggulan. Maka oleh karena itu, maka seperti yang saya sampaikan pada saat pembukaan MPLS kemarin, bahwa kalian harus punya perilaku sebagai siswa yang posisinya pusat keunggulan, ya. Karena itu mestinya, karena etikanya di masjid kita itu harus mempunyai etika semacam itu.
Hal-hal yang semacam ini kalau memang kita bisa wujudkan, ya sudah, tak usah repot-repot kita mengarahkan karakter anak-anak itu harus bagaimana, sudah seperti itu. Bagaimana umpamanya di masjid itu kalau memang tidak ada kegiatan lain, silahkan ngaji gitu. Kan ini kan sudah suatu hal ini Pak Ansori ya, mungkin bisa dirancang ke depannya ini agar seperti itu lagi. Jadi masjid itu juga menjadi sebagai labnya agama. Ya, nggak perlu lagi membangun lab, nggak perlu lagi membangun RPS untuk pembelajaran agama. Sudah cukup di masjid itu, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa masjid itu memang harus seperti itulah. Zaman Nabi, saya bilang waktu zaman Nabi malah masjid itu dipakai untuk menyusun strategi perang, malah kayak gitu ya. Ya cuma alasannya karena di situ tidak ada tempat lain lagi kayak gitu ya. Ya silakan perdebatan semacam itu, tetapi yang kita bahwa kita itu diminta untuk memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid dengan bentuk yang lain. Ini salah satu bentuk-bentuk yang harus kita kembangkan ke depannya. Juga dengan demikian, dengan jumlah guru agama kaum kita yang ada di sini itu bisa berkolaborasi apa yang harus dianukan itu. Kalau masalah settingannya itu kan tergantung kita. Guru-guru kita sudah merdeka loh, kayak gitu ya. Tapi guru-gurunya merdeka bukan merdeka tidak aja. Ya, dan merdekanya itu adalah bagaimana kita itu menyusun strategi pembelajaran itu dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita mencapai anak-anak itu mempunyai yang diinginkan. Itu. Contoh kasarnya itu ya bahasa Inggris itu saja gitu. Guru kayak apapun hebatnya, kalau saya tes anak-anaknya itu tidak bisa bahasa Inggris, ya sudah, biar dia itu raportnya dapat 9, berarti hanya pengetahuan. Tapi kalau anak-anak kita itu begitu dilepas di pasar, ketemu dengan turis ngomongnya luar biasa, wah itu guru bahasa Inggrisnya berhasil. Itu saja sebagai ukuran gitu ya. Sama dengan pendidikan agama. Jadi kalau umpamanya dalam sekolah, dalam rumahnya itu masih mau makan aja nggak berdoa, tapi dia hebat dalam hafal baca doa sebelum makan mamanya, ya sama saja. Itu artinya di tataran aplikasi itu belum tercapai. Yang diinginkan pengetahuan yang didapat oleh anak-anak itu secara komprehensif, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu jadi satu kesatuan. Ya, jadi hebat dalam pengetahuan, hebat dalam keterampilannya, tapi bersikapnya juga hebat. Nah ini yang kita kehendaki. Oleh karena ini maka pendidikan ini tidak bisa dipisahkan, gitu ya, tidak bisa terpisahkan tiga ranah ini. Gitu ya. Satu saja tidak ada di anak ini, berarti anak ini dianggap gagal untuk hal-hal yang semacam itu. Jadi ranah-ranah yang semacam ini kita coba untuk bisa bagaimana di tataran implementasi nanti agar supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi kegiatan-kegiatan ini diharapkan nanti dalam merancang dan sebagainya itu menumbuhkan cinta tanah airnya ini dengan harapan bahwa yang bersangkutan mulai dari siswa sampai guru dan sebagainya itu memiliki pemahaman yang sama bahwa ini memerlukan pemeliharaan umpamanya dan sebagainya itu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk seluruhnya baik anak-anak maupun walas, perlu diketahui oleh anak-anak, walas ini adalah orang tua kedua, artinya orang tuamu di sekolah, ya. Jadi jangan sampai kamu menganggap bahwa walas ini tidak ada apa-apanya. Ya, walas ini adalah orang tua kedua. Kalian boleh berkeluh kesah, kalian boleh menyampaikan sesuatu kepada walas ini sehingga wali kelas ini bisa memahami apa yang ada di kondisi kalian sehingga nanti bisa ditindaklanjuti segera. Ya, sehingga dengan demikian maka semuanya ini bisa berkoordinasi dengan baik dan segala sesuatu persoalan itu bisa terselesaikan secara dini, tidak harus berlarut-larut sehingga nanti kita bisa mencarikan solusi yang baik. Makanya sehingga nanti kita bisa berjalan dengan baik semuanya. Barangkali ini
yang perlu saya sampaikan pada pengantar ini mungkin bisa ditindaklanjuti nanti untuk kegiatan penjelasan secara teknisnya oleh Pak dan kawan-kawan yang lain, sehingga nanti bisa menyempurnakan dalam pelaksanaan ini, dan nantinya bagaimana kita mencari jalan yang terbaik untuk bisa mewujudkan ini, gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.